Halo teman-teman, selamat datang di YBB Talks by Young Break the Boundaries. Nah, kali ini di episode perdananya kita akan membahas tentang Young Break the Boundaries itu apa sih gitu ya. Bersama saya Rizal Sadi, dan sekarang saya sudah ditemani oleh salah satu tim dari YBB atau Young Break the Boundaries. Ada Mas siapa, diperkenalkan? Oke. Halo teman-teman semuanya, nama saya Hendra. Saya sebagai salah satu pengurus dari Youth Break the Boundaries Foundation akan membicarakan sedikit tentang apa itu YBB dan semoga teman-teman bisa tahu apa itu YBB dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Senang bisa di sini. Nah, itulah ya teman-teman. Nanti Young Break the Boundaries Foundation, ada foundationnya. Nah, ini kan mungkin teman-teman dari penonton kita kan juga awam ya, mungkin ada yang awam, ada yang tahu gitu. Nah, ini Young Break the Boundaries Foundation ini apa sih gitu. Nah, ini bisa dijelasin nggak sama Mas Suhendra sendiri, itu apa sih Young Break the Boundaries itu? Gitu. YBB atau kepanjangannya Youth Break the Boundaries. Kalau dalam bahasa Indonesia kan Pemuda Penembus Batas gitu ya. Jadi ini adalah sebuah yayasan yang mana yayasan YBB ini bergerak di bidang kepemudaan. Jadi kita lebih berfokus pada pengembangan karakter, kemudian pengembangan pemuda, terutama dalam bidang leadership, kemudian soft skill dan lain-lainnya seperti itu. Jadi YBB sendiri adalah sebuah yayasan yang seperti itu. Yayasan untuk anak muda ya? Iya, betul khusus sekali. Ya, khusus anak muda. Itu tadi ada poin-poinnya, salah satunya leadership. Terus ada lagi nggak poin-poin mana yang mau dijadikan ini yang mau kita speak up sebagai anak muda gitu kan? Ya biasanya kalau SDGs ada poinnya. Apa yang itu? Economics? Kalau dari itunya sendiri sebenarnya YBB itu ke generalnya ya, kita itu ngambilnya untuk pemuda yang memang mereka itu pengen mengembangkan diri ya, terutama yang kita lihat itu memang dari pemuda yang mencari pengen keluar dari comfort zone-nya. Jadi ya leadership itu bisa dari banyak aspek ya. Jadi ya terutama dari generalnya aja sih. Jadi ada untuk poinnya sendiri. Masalahnya jadi ada problemnya adalah waktu itu melihat bahwa ini ada pemuda ini harusnya bisa lebih. Ya, betul. Lagi dan akhirnya di YBB Foundation ini mewadahi. Ya sebagai wadah lah untuk para pemuda itu mengembangkan diri dan juga nanti kita juga memberikan informasi, ada juga kegiatan-kegiatan yang diadakan sendiri oleh YBB itu, jadi sangat membantu sekali untuk mereka. Nah, ini kan tadi ngomong kegiatan-kegiatan. Nah, ini kalau kegiatannya sendiri sih dari Young Break the Boundaries ini apa aja sih? Kalau yang sekarang ini YBB yang paling terkenal ya, untuk yang paling banyak dilihat orang itu adalah Istanbul Youth Summit. Ini adalah sebuah simposium atau konferensi internasional yang diadakan di Istanbul. Istanbul itu Turki ya teman-teman? Iya betul, di Turki, di Istanbul, Turki. Nah ini salah satu yang sudah berjalan kurang lebih sekarang ini sudah ke-6 kalinya diadakan di Istanbul sana. Dan juga kita sudah menghadirkan ya banyak ratusan pemuda-pemudi dari seluruh dunia. Seluruh dunia ya? Ya betul sekali, itu bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari berbagai negara yang lainnya. Istanbul Summit sendiri ini adalah simposium ya, konferensi internasional. Jadi nanti di sana peserta itu mempresentasikan social project. Jadi mereka itu nanti diberi social project, terus apa yang mau mereka tackle gitu, resolve dari masalah-masalah yang memang menjadi tema dari Istanbul Youth Summit sendiri. Gitu. Terus yang lainnya YBB sendiri ini mempunyai sebuah beasiswa ini. Jadi ada namanya istilahnya scholarship, YBB scholarship ya. Itu ya kita sebagai ingin memberikan bantuan seperti sedikit bantuan gitu kan, tambahan untuk menunjang dari mungkin mahasiswa atau anak-anak sekolah yang mungkin kekurangan dari segi biaya gitu kan. Jadi yang mereka berbakat tapi mungkin kekurangan dari biaya, jadi YBB juga memberikan ada kegiatan seperti itu. Kemudian dari sisi yang lainnya YBB juga punya kegiatan seperti kursus gitu kan, untuk mengembangkan soft skill gitu ya. Jadi karena kan kalau kita di istilahnya ajang internasional gitu kan ya, kita pasti bakal perlu sekali itu untuk pengembangan bahasa. Jadi YBB juga menyediakan seperti itu. Ya kurang lebih kegiatan-kegiatan yang memang mengembangkan soft skill dan karakternya. Berarti itu tadi ya yang bisa digarisbawahi bahwa tadi satunya ada IES ya, yang dimana itu juga pesertanya diberikan social project untuk presentasi ya.
mungkin ya di event itu gitu ya. Event. Itu. Nah, itu kan tadi dari IES. Tapi ada nggak sih negara lain selain lain. Istanbul? Kalau yang sudah dilakukan itu ada di Istanbul, kemudian ada di Malaysia di Kuala Lumpur. Namun kemudian kita juga sudah merencanakan untuk mengadakan lagi ya dengan nama yang lain pastinya itu di negara-negara lain. Oke, kalau dari tadi IES tadi ya itu sebenarnya awal mulanya itu dari tahun berapa sih? Kalau IES sendiri sebenarnya itu dari 2016. 2016. Founder YBB sendiri itu adalah Mbak Meldi Latifah Saraswati. Nah itu jadi latar belakangnya YBB itu sebenarnya Mbak Meldi ini itu merasa kayak kurang gitu kan ya. Jadi pengen sumber untuk mencari informasi tentang mungkin beasiswa atau ya seperti scholarship luar negeri lah. Scholarship luar negeri itu sangat kurang sekali gitu kan ya. Nah Mbak Meldi ini sendiri tuh pengen gimana sih biar akses untuk mendapatkan hal-hal seperti itu tuh mudah gitu loh. Jadi dari situlah karena kan pengen sendiri kan ya founder ini pengen kuliah di luar negeri gitu kan ya. Jadi pengen tahu ini gimana sih caranya biar bisa mengakomodasi orang-orang lain juga ya, seperti saya gitu kan ya. Jadi ya dari awalnya dari situ sih sebenarnya. Jadi kita ngadain sharing session, kemudian menghadirkan pembicara-pembicara gitu kan, awardee dari beasiswa-beasiswa yang sudah seperti itu. Nah dari situlah akhirnya kita kembangkan dan sampai saat sekarang ini. Udah ada itu. Dan salah satu proyeknya tadi IES juga ya. Ya, jadi ya istilahnya kalau YBB itu memang didasari dari kurangnya gitu kan ya kemauan dari si founder ini untuk berbagi gitu kan ya. Makanya sekarang pun YBB memang landasannya adalah dari untuk membagikan informasi, memberikan mengembangkan karakter gitu kan ya untuk menambah soft skill untuk para pemuda itu tadi yang mau untuk melanjutkan studi dan lain-lain. Oke, jadi saya nyebatani biar SDM-nya contoh di Indonesia ini biar bisa keluar gitu ya, dan bisa belajar dan ya bersaing lah di luar, secara edukatif ya. Iya betul. Edukasi. Nah itu tadi mungkin latar belakangnya YBB sama mungkin tadi program-programnya ya. Program-programnya. Nah ini kalau tadi kan juga ada udah mulai dari 2015 ya. 2016 itu untuk programnya gitu. Nah ini kalau dari pesertanya sendiri sih itu siapa aja sih yang boleh ikut ke dalam acara tersebut? Oke, kalau dari Istanbul Summit ya kita bicarakan yang dalam jangka waktu dekat ini ya. Memang kita akan mengadakan Istanbul Summit. Nah, Istanbul Summit sendiri ini untuk pesertanya, kualifikasinya itu ya mungkin persyaratannya itu dari 17 sampai 35 tahun. Itu boleh ikut, kemudian ya yang penting punya paspor ya karena itu kan di Istanbul jadi harus punya paspor ya. Lainnya kemauan sih gitu ya yang diseleksi atau enggak sih by the way? Kenapa? Diseleksi atau enggak pesertanya? Oh, diseleksi pasti diseleksi. Jadi mereka submit application formnya, registration formnya, kemudian dari situ juga kita seleksi dari kira-kira siapa yang cocok untuk eligible untuk diikutkan ke Istanbul Youth Summit. Karena memang nggak semudah itu gitu kan ya. Jadi kita juga harus melihat bagaimana nih nanti kira-kira bisa nggak kalau dikasih social project gitu kan ya. Social project itu juga kan karena memang kita ingin mencoba ya setidaknya memberikan ide gitu kan ya, memberikan ide dari masalah yang sedang kita bahas. Social projectnya itu dari temanya sendiri ya? Iya betul. Jadi peserta itu tadi memilih tema. Jadi kan kita memberikan tema, beberapa tema utamanya apa, terus kemudian ada sub temanya. Nah dari situ peserta-peserta itu nanti diberi mentor, yang mana nanti mereka dari mentor itu bisa belajar tentang bagaimana ini membuat social project-nya. Jadi dari situlah mereka nanti social project-nya dibawa ke Istanbul ya di Istanbul Summit untuk nanti dipresentasikan. Iya istilahnya kalau sekarang untuk pitching gitu ya. Iya betul. Nah itu. Nah ini kalau tadi kan dikasih mentor. Nah ini kalau dari 2016 sih mentornya bisa di spill nggak siapa aja dari Suhendra yang sini nih nanti dapat mentornya ini nih sebagai ini nih gitu. Kalau mungkin kalau saya sendiri kan ya ikut di YBB sendiri itu dari tahun 2020. Kalau dari mentor-mentor yang diikutkan ke situ kebanyakan memang dari awardee beasiswa gitu sih. Dan juga mungkin beberapa yang memang dari expert dari bidangnya seperti itu. Tapi kalau
mungkin kebanyakan nama-namanya itu saya nggak terlalu Iya, udah pokoknya lupa ya. dia capable lah untuk Iya, betul. dan itu juga dari circle-nya Iya, dari ini betul. ya. Macam. Nah, ini kalau di sana kan nanti melakukan presentasi ini. Nah, itu dilihat oleh siapa saja sih di sana nanti? Oh, dilihatnya. Pastinya di sana ada pesertanya ya, beberapa ratusan peserta. Kemudian nanti kita akan juga mengadakan. Jadi di Istanbul Summit itu juga ada panel discussion ya, panel session. Itu jadi kita menghadirkan beberapa speaker gitu kan, speaker untuk masing-masing tema yang kita angkat tadi. Terus dari situ juga ada beberapa, kebanyakan memang ada mahasiswa-mahasiswa dari sana yang kemudian ikut melihat gitu, seperti itu. Jadi ya audiens utamanya dari peserta yang lainnya gitu kan. Nah, tapi dari situ kan akhirnya mereka bisa melihat apa sih sisi lain yang kemungkinan kurang dari kita, terus bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan itu mungkin kalau teman-teman tadi notice ya itu seluruh dunia ya. Iya, betul. Jadi nanti di sana itu nanti teman-teman juga bisa berinteraksi dengan mungkin tidak hanya dari Indonesia, mungkin bisa dari negara lain gitu ya, untuk berkolaborasi menyelesaikan social project ini gitu kan ya. Dan ini juga dipresentasikan bukan dengan dilihat oleh beberapa orang yang emang capable di sana dan kelasnya udah dunia gitu berbeda. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang experience pingin gimana sih caranya buat mempresentasikan project yang secara internasional, seharusnya bisa lewat ikut di summit ini ya. Di Istanbul Summit. Ini ya. Jadi ya banyak juga kan ya dari negara-negara lain, misalnya contohnya kemarin itu dari Pakistan, dari Ekuador dan lain-lainnya gitu. Ya mereka memang membawa masalah yang ada dari sana, gitu terus kemudian nanti dipresentasikan di sana. Dan kita juga nggak membatasi gitu kan ya dari misalnya dari Indonesia, semuanya dari Indonesia gitu, karena kan nanti akhirnya mereka bisa kolaborasi gitu kan, dengan peserta dari negara lain. Dan itu tadi ya tetap selektif ya, maksudnya dari timnya IAS atau IPB kan juga selektif memilih siapa nih yang capable gitu ya. Nah ini kalau tadi dari mungkin benefit dari sudut pandang mungkin dari Mas Wendra, jadi apa sih yang bisa dapatkan sama peserta nih waktu acara di IAS itu? Jadi acara IAS ini, Istanbul Summit itu diadakan selama 4 hari ya. Kalau dari, maksudnya kalau kita lihat dari segi timeline-nya ya mungkin. Timeline-nya itu 4 hari. Nah, peserta itu nanti pastinya bisa, kalau kita lihat dari istilahnya yang jelasnya lah ya, kita pasti dapat teman baru gitu kan. Temannya bukan ini ya lintas negara ya yang lintas negara kan, yang kita bisa punya pengalaman, mungkin yang belum pernah ke Turki gitu kan ya, bisa tahu Turki. Itu salah satunya benefit ininya ya. Iya, betul kan, itu pengalaman yang baru lah gitu kan ya, yang kita cari di sana juga. Sama mungkin networking networking pastinya itu. Peserta juga tahu masalah dari negara lain kan. Ya betul itu. Terus juga salah satu juga nih yang paling penting itu, mereka nanti kan berkesempatan juga untuk mengikuti di panel session. Jadi nanti kan ada panel session. Nah di situ ada beberapa speaker gitu kan ya, speaker yang ternama gitu kan, dari yang kita hadirkan. Nah di situ kan juga peserta tentunya bisa berkesempatan untuk konsultasi gitu kan. Ini yang paling terdekat tadi kan IAS gitu ya. Nah ini untuk caranya untuk mungkin teman-teman yang lihat atau yang dengar ini, gimana sih caranya supaya bisa nih aku menjadi daftar lah gitu. Daftar dulu. Oke, kalau untuk daftar sebagai peserta di IAS itu bisa akses saja istanbulyouthsummit.com. Nah di situ sudah ada semua informasi tentang bagaimana cara pendaftaran, dan juga kalau misal berminat untuk mendaftar bisa langsung sign up gitu kan ya, dan nanti bisa mengisi formulir pendaftaran di website gitu. Jadi kalau untuk yang lainnya bisa juga cek di sosial media IAS ya, IAS Istanbul Youth Summit gitu. Nanti username-nya di Instagram. Kemudian dari IG-nya IBB juga itu banyak tersedia informasi mengenai IAS. Ini kira-kira apa yang harus disiapkan oleh teman-teman nih? Oke. Kalau dari situ ya memang kan kita tadi peserta itu diminta untuk memilih salah satu subtim yang kita sediakan. Gitu. Nah, jadi dari situ nanti peserta diminta untuk membuat sebuah essay yang mana isinya terkait bagaimana rencananya untuk
men-solve masalah yang ada tadi. Jadi dari essay itu tadi. Jadi kita menyeleksinya bagaimana peserta ini mau berencana untuk menyelesaikan masalah itu gitu kan ya, dari idenya. Essay tadi di submit ya di registrasi, nanti baru diseleksi oleh tim dari Iya, YPP. betul, seperti itu. Oke, nah itu nanti baru kalau ketika oke nanti ya mungkin dikabarin ya. Betul, lewat email. Oke. Nah ini kalau terdekat ini kapan sih acaranya? Kalau acara Istanbul Summit sendiri itu nanti diadakan di bulan Februari tahun depan, 2023 gitu. Jadi ini memang Istanbul Summit 2023. Tapi pendaftarannya sekarang sudah ada, jadi sekarang masih masa pendaftaran. Oke. Mungkin itu dulu ya Mas, dari awal ini kita di episode perdana ini ya. Mungkin ini juga informasinya udah lengkap ya tadi dari awal, problemnya apa, solusi dengan programnya apa, caranya gimana, eksekusinya gimana, itu sudah dijelasin tadi lengkap. Oke, mungkin itu teman-teman obrolan kita di edisi perdana kali ini YPP Talks. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama mungkin narasumber-narasumber lainnya yang mungkin kita kulik ya terkait IES, YPP dan lain-lainnya. Jadi ditunggu aja di next episode. Saya undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.